Swastiastu. Halo semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan langkah dan prinsip pengembangan kurikulum Merdeka. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gusti Bogus Putu, Rahardi Setiawan, dan rekan saya. Dan saya Iko Mangdudirian kawan. Baik, pada topik kali ini kita akan membahas tiga, tiga bagiannya, yaitu pengertian kurikulum Merdeka, langkah-langkah pengembangan kurikulum Merdeka, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum Merdeka. Baik, dan untuk itu saya serahkan dulu kepada Saudara Dodi. Silakan, Saudara Dodi. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian kurikulum merdeka. Nah, alangkah baiknya kita mengenal secara singkat apa itu pengertian kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka adalah pembelajaran intrakurikuler yang bervariasi di mana konten akan lebih optimal agar para peserta didik lebih cukup waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Demikian pengertian singkat tentang kurikulum merdeka. Selanjutnya, ada langkah-langkah pengembangan kurikulum merdeka. Yang pertama, analisis kebutuhan. Seperti yang kita tahu, kurikulum merdeka ini dibuat eh, untuk mengatasi masalah pada sistem pendidikan Indonesia pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, perumusan tujuan. Tujuan-tujuan berhierarki, mulai dari tujuan yang paling umum sampai yang lebih khusus dan operasional. Nah, adapun tujuan dari kurikulum merdeka, yang pertama, membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, membentuk SDM yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi. Menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global era revolusi 4.0. Menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila menjadi kurikulum baru yang sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Dan terakhir, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga ada pengorganisasian materi, meliputi memilih, menilai, dan menentukan jenis bidang studi apa yang harus diajarkan. Kurikulum Merdeka menggunakan materi yang esensial, yaitu materi dasar, pokok, dan berkelanjutan. Materi esensial yang dimaksud adalah siswa dapat memahami dan menguasai materi atau mata pelajaran sesuai eh, mata pelajaran yang berkelanjutan sesuai jenjang kelas atau fase pendidikan. Yang keempat, pengorganisasian pengalaman belajar. Menggunakan berbagai pendekatan dan pendekatan maaf, pendekatan dalam kurikulum merdeka meliputi satu mata pelajaran. Setiap mata pelajaran dilakukan terpisah antara satu mapel dan mapel lainnya. Yang kedua, tatap muka dilakukan secara reguler setiap minggu dengan jumlah tatap muka sesuai dengan yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan ketentuan minimal dari pemerintah. Yang kedua, tematik. Pembelajaran disusun berdasarkan tema yang menaungi kompetensi-kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, terintegrasi. 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 Konsep-konsep yang keterampilan tertentu dari mata pelajaran diajarkan secara kolaboratif. Pendidik berkolaborasi untuk merencanakan dan melaksanakan asesmen dalam pembelajaran secara terpadu. Yang keempat, pergantian dalam blok waktu terpisah. Pembelajaran dikelola dalam bentuk blok-blok waktu dengan berbagai macam pengelompokan. Contohnya, mengajarkan muatan IPA atau IPS secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh Saudara Rahayuda. Baik, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan.
yaitu pemulihan sektor pendidikan pasca pandemi COVID-19. Yaitu dalam upaya memulihkan kondisi lain pendidikan dan memulihkan proses pembelajaran pasca pandemi COVID-19, diperlukan strategi dan rencana pemulihan layanan pendidikan yang terstruktur, sistematis, dan masif melibatkan berbagai pihak yang memiliki sumber daya untuk mendorong pemulihan pembelajaran. Yang kedua, yaitu kontinuitas. Pembelajaran dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk pembelajaran sepanjang hayat dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi prinsip pembelajaran sepanjang hayat sebagai berikut, yaitu pertama, mempertimbangkan berbagai stimulus yang bisa dipergunakan dalam pembelajaran. Dan yang kedua, memberikan kesempatan kolaborasi, memberikan pertanyaan, dan mengajarkan pemahaman bermakna. Dan yang ketiga, pembelajaran yang syarat dengan umpan balik dari pendidik dan peserta didik ke peserta didik lain. Dan keempat yaitu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dengan menggunakan kekuatan bertanya dengan memberikan pertanyaan yang membangun pemahaman mereka. Next. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini serta sesuai dengan kebutuhan belajar. Dari keterangan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dilakukan ya. Satu, melakukan analisis terhadap kondisi latar belakang, tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik sebelum dan melakukan pemetaan. Dan yang kedua yaitu melihat tahap perkembangan sebagai kontinum yang berkelanjutan sebagai dasar merancang pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga yaitu menganalisis lingkungan sekolah, sarana, dan prasarana yang dimiliki peserta didik, pendidik, dan sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu menurunkan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Dan yang kelima yaitu melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Dan yang keempat yaitu integritas. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kognisi dan karakter peserta didik secara holistik atau utuh. Adapun eh, hal yang perlu dilakukan oleh guru untuk di bagian integritas ini, yang pertama yaitu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang mutakhir dan mendukung terjadinya perkembangan kompetisi seperti belajar berbasis inquiry, berbasis project, berbasis masalah, berbasis tantangan, dan metode pembelajaran diferensiasi. Dan yang kedua yaitu melihat berbagai perspektif yang mendukung kognitif, sosial emosi, dan spiritual. Dan yang terakhir yaitu melihat profil Pancasila sebagai target tercerminnya pada peserta didik. Terima kasih. Next. Dan kesimpulan pada kali ini yaitu kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang memiliki pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Adapun langkah-langkah pengembangan kurikulum Merdeka dimulai dari analisis kebutuhan, perumusan tujuan, pengorganisasian materi, serta pengalaman belajar. Selain itu, pengembangan kurikulum Merdeka juga menerapkan prinsip yang berorientasi pada tujuan, kontinuitas, fleksibilitas, dan juga integritas. Baik, eh, segitu saja presentasi kami pada kali ini. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.